Dalam menjalin sebuah hubungan, terutama wanita, pasti menginginkan menjalin hubungan yang serius dan dapat bertahan jangka panjang. Namun apakah saat ini kamu sedang menjalani hubungan yang abu-abu? Tidak tahu akan dibawa kemana hubunganmu sekarang. Pada video kali ini, saya akan membantu menyadarkanmu beberapa ciri hubungan yang hanya membuang waktumu saja. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Sebuah hubungan yang serius tentu memiliki rencana jangka panjang dan melangkah ke jenjang selanjutnya. Namun beberapa di antara kalian pasti pernah mengalami terjebak dalam suatu persimpangan antara bertahan atau pergi meninggalkannya. Jika kalian sedang mengalami kebingungan untuk menentukan langkah, berikut ini beberapa ciri hubungan yang hanya membuang-buang waktu. Pertama, tidak ada pertumbuhan dalam hubungan. Hubungan yang sehat seharusnya membantu kamu bertumbuh dan maju, bukan membuatmu terjebak di tempat yang sama. Kalau kamu merasa tidak ada perubahan atau arah yang jelas untuk masa depan, mungkin saatnya untuk mengevaluasi lagi hubungan tersebut. Apakah dia pernah membahas masa depan bersama dengan serius? Atau justru hanya kamu yang terus berharap, sementara dia tidak menunjukkan perhatian atau usaha? Jika jawabannya lebih condong ke kamu yang berjuang sendirian, mungkin hubungan ini tidak seimbang. Hubungan yang baik membutuhkan dua orang yang sama-sama berkomitmen untuk saling mendukung dan membangun. Jika hanya salah satu pihak yang berusaha, itu bukan cinta yang sehat, melainkan beban. Pikirkan kembali, apakah kamu ingin terus berada di dalam hubungan seperti ini? Jangan takut untuk memilih kebahagiaan dan pengembangan diri. Kadang, melepaskan seseorang yang tidak mendukung pertumbuhanmu adalah langkah terbaik untuk menemukan versi dirimu yang lebih baik dan mungkin juga cinta yang lebih layak di masa depan. Kedua, kamu selalu merasa sendirian. Lebih baik memilih untuk sendiri daripada merasa hampa meskipun sedang menjalani hubungan. Apakah kamu setuju? Kalau kamu sering merasa tidak diperhatikan atau tidak mendapatkan dukungan, itu bisa menjadi sinyal kalau sebenarnya dia kurang peduli. Hubungan seharusnya menjadi tempat di mana kamu merasa dihargai, didukung dan dicintai, bukan malah merasa sendirian. Jadi, apa gunanya bertahan kalau kamu hanya terus berusaha menjaga hubungan itu? Memaksakan diri untuk tetap bersama seseorang yang tidak memberikan timbal balik hanya akan menguras emosimu. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang saling menguatkan, bukan hubungan yang membuatmu merasa lelah karena berjuang sendirian. Kadang, melepaskan adalah pilihan yang lebih baik daripada bertahan di tempat yang tidak membuatmu bahagia. Dengan begitu, kamu membuka peluang untuk menemukan kebahagiaan sejati. Baik itu dalam dirimu sendiri atau bersama seseorang yang benar-benar peduli dan menghargaimu. Jangan takut untuk memilih dirimu sendiri, karena kebahagiaanmu juga penting. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan hubungan yang lebih bermakna. Ketika kamu berani melepaskan sesuatu yang tidak memberi kebahagiaan, kamu sebenarnya sedang memberi ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk datang. Ingatlah, hubungan sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tetapi tentang dua orang yang saling mendukung untuk tumbuh bersama. Jadi, jika kamu merasa lebih damai saat sendiri daripada bersama pasanganmu saat ini, itu sudah menjadi jawaban yang jelas. Jangan ragu untuk melangkah keluar dari hubungan yang tidak menghargaimu, karena kamu pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Ketiga, komunikasi yang selalu buntu. Pernah atau tidak kamu merasa berbicara seperti ngomong ke tembok? Komunikasi itu inti dari sebuah hubungan yang kuat. Kalau setiap kamu mencoba berbicara malah berakhir dengan konflik atau dia terlihat cuek, itu pertanda hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Capek kan
Kalau kamu terus berusaha menyampaikan isi hati, tapi dia tidak benar-benar mendengarkan, itu jelas sebuah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Komunikasi yang sehat harusnya berjalan dua arah, di mana kamu didengar dan dipahami, bukan sekedar berbicara tanpa respon. Kalau dia terus-menerus mengabaikan atau meremehkan perasaanmu, itu bisa membuatmu merasa tidak dihargai. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan di mana suara hatimu tidak penting. Kamu layak berada bersama seseorang yang mau mendengar dengan sepenuh hati, menghargai opinimu, dan mencari solusi bersama ketika ada masalah. Kalau tidak, apa gunanya hubungan kalian? Kamu layak berada bersama seseorang yang mau mendengar dengan sepenuh hati, menghargai opinimu, dan mencari solusi bersama ketika ada masalah. Kalau tidak, apa gunanya hubungan kalau membuatmu merasa sendirian dalam perjuangan? Ketika komunikasi tidak dihargai, hubungan akan terasa semakin berat. Kamu akan mulai mempertanyakan keberadaanmu dalam hubungan itu. Apakah kamu benar-benar berarti atau hanya sekedar pelengkap? Hubungan yang sehat adalah tentang saling mendukung, terutama mendengarkan satu sama lain dengan tulus. Kalau dia terus-menerus menutup telinga, mungkin saatnya kamu berhenti berbicara dan mulai berpikir. Apakah kamu sedang berada di tempat yang tepat? Jangan takut untuk mengambil keputusan besar demi kebahagiaan dan kesehatan mentalmu sendiri. Kamu layak mendapatkan seseorang yang benar-benar peduli, bukan hanya ada secara fisik, tapi kosong secara emosional. Keempat, prioritas yang selalu berat sebelah. Kenapa harus kamu terus yang mengalah? Kalau kamu selalu jadi orang yang menyesuaikan segala hal, dari jadwal, kebutuhan, hingga perasaan, sementara dia asik dengan urusannya sendiri. Itu pertanda jelas bahwa kamu bukan prioritas dalam hidupnya. Hubungan yang sehat itu tentang keseimbangan, saling memahami dan saling berkorban, bukan hanya satu pihak yang selalu berjuang. Cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih banyak berkorban, tapi tentang bagaimana dua orang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Kalau hanya kamu yang terus mengalah, hubungan itu akan terasa berat dan melelahkan. Jadi, apakah hubungan seperti ini masih layak dipertahankan? Jika hanya satu pihak yang terus berkorban, hubungan itu akan semakin timpang dan bisa membuatmu merasa kelelahan emosional. Lama-lama, kamu akan merasa tidak dihargai, karena cinta yang sejati seharusnya memberi kebahagiaan dan keseimbangan, bukan hanya pengorbanan tanpa timbal balik. Kamu pantas untuk diprioritaskan, dihargai dan dicintai, dengan cara yang sama seperti kamu memberi. Jangan takut untuk meminta apa yang layak kamu dapatkan dalam hubungan. Jika dia benar-benar peduli, dia akan berusaha untuk saling menyesuaikan, bukan cuma kamu yang terus mengalah. Cinta yang sehat adalah tentang memberi dan menerima secara seimbang, bukan tentang siapa yang lebih banyak berkorban. Kelima, tidak ada komitmen yang jelas. Hubungan tanpa komitmen itu seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan, hanya mengambang tanpa arah yang jelas. Jika setiap kali kamu mencoba membicarakan komitmen atau masa depan, dia malah menghindar atau mengalihkan topik, itu tanda besar bahwa dia tidak serius. Kamu tidak perlu terus bertahan dengan seseorang yang bahkan tidak tahu apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Waktu dan perasaanmu sangat berharga, dan kamu layak bersama seseorang yang memiliki visi yang sama untuk masa depan. Jangan buang-buang waktu untuk terus berharap pada hubungan yang tidak jelas arahnya. Jika dia terus menghindari pembicaraan tentang komitmen, itu berarti dia belum siap untuk memberikan kepastian, atau mungkin tidak pernah berniat untuk membangun sesuatu yang serius bersama kamu. Hubungan yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan dua orang yang jelas dengan tujuan dan harapan mereka, dan siap untuk berinvestasi dalam masa depan bersama. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang menggantung tanpa arah. Kamu berhak mendapatkan pasangan yang berkomitmen dan berani berbicara tentang masa depan, bukan hanya sekedar mengalir begitu saja tanpa tujuan. Ingat, hubungan yang sehat dibangun atas dasar kejelasan dan kesepakatan bersama, bukan ketidakpastian yang terus-menerus. Jadi, setelah mendengar 5 tanda tadi, apakah kamu merasa salah satu
atau bahkan semuanya ada di dalam hubunganmu? Hubungan yang sehat bukan tentang bertahan di tengah ketidakpastian, tapi tentang saling melengkapi dan tumbuh bersama. Kalau kamu menemukan tanda-tanda ini, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi apakah hubungan ini layak dipertahankan. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.